Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Linda, NIM 23661012. Saya dari Prodi Bimbingan Pendidikan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Agama. Yang saya akan bahas pada hari ini yaitu fatalisme. Baiklah, langsung saja ke pengertian fatalisme. Fatalisme adalah pandangan atau keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan sebelumnya dan kekuatannya yang lebih besar, seperti takdir, Tuhan, atau hukum alam, dan manusia tidak dapat mengubahnya. Dalam fatalisme, nasib dianggap sudah ditentukan, sehingga tidak ada pengaruh dari tindakan atau keputusan manusia yang dapat mengubah jalan peristiwanya. Terdapat pun penyebab terjadinya fatalisme, yaitu yang pertama yaitu kepercayaan agama dan takdir. Dalam banyak agama, terdapat keyakinan bahwa takdir atau nasib sudah ditentukan oleh Allah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dari takdir Tuhan dan tidak bisa diubah. Yang kedua yaitu pengalaman negatif yang berulang. Individu yang mengalami banyak kegagalan atau penderitaan dalam hidup mungkin mulai mengembangkan pandangan karena mereka bahwa upaya mereka tidak akan mengubah apapun dan bahwa nasib buruk sudah terjadi dari hidup mereka. Penyebab yang selanjutnya yaitu ketidakberdayaan. Rasa tidak berdaya terhadap situasi atau masalah dalam hidup dapat memicu pandangan yang ketidakberdayaan tersebut. Ketika seseorang merasa bahwa segala sesuatu di luar kendali mereka cenderung percaya bahwa takdir sudah menentukan segalanya. Yang keempat yaitu keterbatasan pengetahuan atau pemahaman mereka, yang mana kurangnya pemahaman tentang sebab akibat dan keterbatasan pengetahuan membuat seseorang merasa bahwa segala sesuatu terjadi karena faktor yang tidak dapat mereka kontrol, yang bisa mendorong pada pandangan yang tidak tadi. Kasus fatalisme dari pandangan psikologi agama. Dalam psikologi agama, fatalisme dapat dipandang sebagai sebuah respon psikologis terhadap pengalaman atau keyakinan agama tertentu. Berikut poin-poin utama terkait hal ini adalah yang pertama yaitu pengaruh keyakinan agama. Dalam agama-agama tertentu, terutama dalam beberapa aliran agama, ada keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Keyakinan ini bisa memberikan kenyamanan atau kepastian bagi individu yang merasa tidak memiliki kontrol atas hidup mereka. Namun jika dipahami secara mendalam, hal ini dapat mengarah pada fatalisme, di mana individu merasa bahwa mereka tidak perlu berusaha atau melakukan perubahan karena segalanya sudah diatur oleh Tuhan. Yang kedua yaitu strategi coping, yang mana fatalisme bisa menjadi mekanisme coping bagi seseorang yang menghadapi kesulitan atau penderitaan dalam hidup, dengan keyakinan bahwa semua kejadian adalah bagian dari takdir Tuhan. Individu mungkin merasa lebih tenang dan tidak perlu berjuang melawan keadaan tersebut, tetapi dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan dan perubahan pribadi. Yang ketiga itu ada di konflik antara takdir dan kebebasan. Dalam psikologi agama, terdapat ketegangan antara takdir yang sudah ditentukan dan kebebasan manusia untuk memilih. Beberapa kita mungkin merasakan konflik batin antara keyakinan akan takdir dan tanggung jawab pribadi yang dapat memunculkan perasaan putus asa atau kebingungan dalam hidup mereka. Yang terakhir itu ada di perubahan. Dalam beberapa tradisi agama, ada pandangan yang menekankan bahwa meskipun takdir telah ditentukan, manusia tetap memiliki kebebasan untuk berdoa atau melakukan tindakan tertentu yang dapat mengubah nasib mereka. Psikologi agama memandang ini sebagai cara untuk mengatasi fatalisme dengan menekankan pentingnya tindakan pribadi dan usaha dalam kehidupan dan moral. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu fatalisme dalam psikologi agama bisa dipahami sebagai cara individu berinteraksi dengan konsep takdir, penderitaan, dan kebebasan dalam konteks keyakinan mereka. Pemahaman ini bisa beragam tergantung pada ajaran agama dan bagaimana kita menginterpretasikan peran mereka dalam dunia ini. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.